Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lafrina Damianti dengan NIM 200906501134 kelas A angkatan 2020 Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai populasi dan kemiskinan sebagai tugas akhir final mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa kemiskinan dan populasi merupakan suatu hal yang saling berhubungan. Nah, di mana kemiskinan ini adalah suatu kondisi ketimpangan secara ekonomi untuk memenuhi standar rata-rata daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Nah, kemampuan pendapatan yang rendah ini juga tentunya akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan maupun standar dari kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga dapat memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan antar daerah. Adapun skema terbentuknya dari suatu perangkap kemiskinan dari suatu daerah ini dapat ditentukan bahwa kemiskinan selalu diukur atau diketahui berdasarkan rendahnya kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok berupa pangan, kesehatan, perumahan, atau pemukiman, dan tentunya juga termasuk kepada pendidikan. Nah, rendahnya kemampuan pendapatan diartikan pula sebagai rendahnya daya beli atau kemampuan untuk mengkonsumsi suatu barang. Nah, berbicara mengenai kemiskinan, tentunya ada beberapa jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama itu kemiskinan absolut, yang dimana kemiskinan ini dapat diukur berdasarkan garis kemiskinannya dapat diukur berdasarkan kebutuhan standar untuk pangan, sandang, dan papan yang mereka bisa butuhkan. Oke, yang kedua yaitu kemiskinan relatif. Yaitu kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Kemudian yang ketiga yaitu kultural atau kemiskinan kultural yang dinamakan adalah bentuk kemiskinan yang terjadi akibat adanya sikap atau kebiasaan seseorang yang berasal dari budaya atau adat asalnya yang tidak ingin untuk memperbaiki taraf hidupnya dengan cara modern. Nah, kemiskinan ini merupakan salah satu variabel dan ekonomi yang yang tentunya akan memperlambat proses pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Dengan adanya kemiskinan pembangunan menjadi terhambat. Ini merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan pertumbuhan di suatu daerah itu menjadi melambat. Nah, kemiskinan memiliki peranan penting memiliki penentuan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Sejalan dengan hal tersebut, kemiskinan menjadi masalah yang sangat memiliki kaitan erat dengan pembangunan. Semakin kecil angka kemiskinan dalam suatu negara, maka pembangunan negara tersebut tentunya akan lebih baik. Sebaliknya, semakin tinggi angka kemiskinan suatu negara, maka pembangunan akan sulit untuk berkembang menjadi lebih baik. Hal ini karena sasaran dari pembangunan dan kemiskinan tersebut sama, yaitu masyarakat, sehingga adanya kemiskinan itu tentu sangat meresahkan bagi semua pihak, baik individu, masyarakat, dan pemerintah. Nah, tentunya salah satu faktor penyebab kemiskinan yang diteliti dalam penelitian yaitu jumlah penduduk atau yang seperti saya katakan tadi yaitu sebuah populasi. Bahwa apabila semakin banyak jumlah penduduk maka akan meningkatkan juga jumlah penduduk yang miskin. Penduduk yang dimaksud yaitu mereka orang yang tidak menetap dan bertempat tinggal di beberapa wilayah tertentu. Bertambahnya jumlah penduduk ini dipengaruhi dengan adanya fertilitas, mortalitas, imigrasi. Jumlah penduduk yang akan meningkat tentunya akan menimbulkan banyak jumlah angkatan kerja yang dimana wilayah itu sendiri tidak mampu untuk menampung jumlah tenaga kerja tersebut. Banyaknya angkatan kerja ini tidak diimbangi dengan adanya jumlah lapangan pekerjaan yang mengakibatkan banyaknya angkatan kerja yang menganggur sehingga menyebabkan pengangguran yang menimbulkan akibatnya kemiskinan lagi. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah penduduk maka kemiskinan juga semakin angkanya juga semakin tinggi. Tentunya di wilayah-wilayah berkembang hal itu
sangat-sangat wajar. Untuk itu, hal yang perlu dilakukan sebagai pemerintah adalah adanya kebijakan-kebijakan seperti program keluarga berencana, program pembatasan anak, dan lain-lain. Hal itu merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan oleh suatu negara maupun Indonesia itu sendiri. Di Indonesia memang sudah ada sebuah kebijakan-kebijakan seperti itu, tetapi memang hal itu sulit untuk dikendalikan oleh pemerintah. Tentunya ada kesadaran tersendiri dari masyarakat itu sendiri untuk melakukan untuk mengupayakan adanya program keluarga berencana ini. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan bahwa salah satu akar permasalahan dari kemiskinan yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi, di mana tingkat kelahiran penduduk masih sangat tinggi sedangkan tingkat kematiannya juga masih tinggi. Namun, relatif sudah jauh lebih rendah. Menurut Malthus, kenaikan jumlah penduduk yang terus-menerus merupakan unsur yang perlu untuk adanya tambahan permintaan. Tetapi kenaikan jumlah penduduk saja tidak akan diikuti dengan kemajuan faktor-faktor atau unsur-unsur yang lainnya. Sudah tentu tidak akan menaikkan pendapatan dan tidak akan menaikkan permintaan. Dengan demikian, tumbuhnya jumlah penduduk saja justru akan menurunkan tingkat upah dan berarti pula memperrendah biaya produksi. Nah, turunnya biaya produksi akan memperbesar keuntungan para kapitalis dan mendorong mereka untuk terus berproduksi. Tetapi keadaan ini hanya bersifat sementara saja, sebab permintaan efektif atau efektif demand akan semakin berkurang karena pendapatan buruh juga bakalan semakin berkurang. Nah, kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Antara lain adanya tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan lokasi lingkungan, dan berbagai kebijakan, strategi, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersifat langsung maupun yang tidak langsung, baik dalam skala nasional maupun lokal. Fakta menunjukkan bahwa pembangunan telah dilakukan, namun belum mampu menekan tingkat jumlah penduduk miskin di negara-negara berkembang. Kemiskinan merupakan penyakit yang muncul saat masyarakat selalu mempunyai kekurangan material maupun non-material seperti kurang makan, kurang gizi, kurang pendidikan, kurang akses informasi, dan kekurangan lainnya yang menggambarkan kemiskinan. Nah, hubungan antara variabel pertumbuhan penduduk dengan tingkat kemiskinan, apabila jumlah penduduk meningkat, maka jumlah tingkat kemiskinan juga akan meningkat pula, sebagaimana diketahui pada perubahan angka. Nah, teori Malthus meyakini jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, maka suatu saat nanti sumber daya alam akan habis, sehingga muncul wabah penyakit, kelaparan, dan berbagai macam penderitaan yang dialami oleh manusia. Philip Hauser menganggap bahwa kemiskinan tercipta dari tidak optimalnya tenaga kerja dalam bekerja, dikarenakan adanya ketidakcocokan antara pendidikan dan pekerjaan yang ditekuni. Kedua pemaparan ahli tersebut bermuara ke salah satu arah, yakni jumlah penduduk yang besar sebagai penyebab timbulnya kemiskinan. Tinggi rendahnya jumlah penduduk ini dipengaruhi oleh adanya demografi, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, tingkat kelahiran yang tinggi sudah tentu akan meningkatkan jumlah pertumbuhan penduduk. Namun demikian, tingkat kelahiran yang tinggi di Indonesia kebanyakan berasal dari kategori penduduk yang tergolong miskin. Tidak ada yang bertambah dari keluarga miskin kecuali anak. Selain meningkatkan beban tanggungan keluarga, anak yang tinggal di keluarga miskin sangat terancam kondisi kesehatannya akibat buruknya kondisi lingkungan bertempat tinggal dan ketidakmampuan keluarga untuk mengakses sarana kesehatan jika anak mengalami sakit. Hal yang sama juga dialami oleh ibu hamil dari keluarga miskin. Buruknya gizi yang diperoleh tentu akan berpengaruh kepada kualitas anaknya di masa depan. Nah, pertumbuhan penduduk mendorong timbulnya masalah-masalah ekonomi, sosiologi, dan psikologi yang erat kaitannya dengan keadaan ke belakang dan juga menghalangi prospek kehidupan yang lebih baik berdasarkan yang telah dikemukakan di atas, bahwa pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi akan meningkatkan jumlah tingkat kemiskinan di suatu negara bahkan daerah, khususnya di beberapa daerah terpencil.
Karena tingginya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan kualitas SDM tersebut, maka hanya akan menjadi beban pembangunan yang berpotensi menambah angka variabel jumlah penduduk dengan jumlah kemiskinan berhubungan positif. Namun pengaruh negatif yaitu jika pertumbuhan penduduk meningkat, maka tingkat kemiskinan akan meningkat pula. Nah, pertumbuhan penduduk berkaitan dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Pengetahuan tentang aspek-aspek dan komponen demografi seperti fertilitas, mortalitas, morbiditas, migrasi, tenaga kerjaan, perkawinan, dan aspek keluarga dan rumah tangga akan membantu para penentu kebijakan dan perencanaan program untuk dapat mengembangkan program pembangunan pendudukan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran. Nah, adapun kesimpulan yang saya dapat sampaikan dalam presentasi saya kali ini yaitu bahwa peningkatan jumlah penduduk akan berpengaruh negatif terhadap meningkatnya jumlah kemiskinan. Maka perlu dilakukan aktivitas untuk menekan pertumbuhan penduduk dengan cara yang pertama menggalakkan program KB atau keluarga berencana untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum dan secara massal. Kemudian sehingga akan mengurangi jumlah angka kelahiran. Yang kedua yaitu menunda masa perkawinan agar dapat mengurangi jumlah angka kelahiran yang tinggi. Dan yang ketiga yaitu pengentasan kemiskinan melalui kebijakan kependudukan seperti penerapan kebijakan kependudukan bagi pengentasan kemiskinan daerah dengan pengencangan KB atau keluarga berencana dengan cara penyelidikan kontrasepsi gratis bagi keluarga miskin. Hal ini dapat secara signifikan menurunkan tingkat kelahiran di keluarga miskin sehingga program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan setelahnya dapat berjalan lebih optimal dan terasa. Kemudian, pemerintah dapat menghemat dana program penanganan kemiskinan dengan mengalokasikannya ke alat kontrasepsi. Selain itu, pemerintah daerah akan menjadi lebih fokus terhadap kelompok rumah tangga miskin yang sudah bisa mengendalikan tingkat kelahiran mereka. Beban tanggungan mereka yang berupa anak-anak menjadi lebih sedikit sehingga program penanganan kemiskinan akan lebih terasa dan bermakna untuk pengembangan bagi anak-anak mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.